Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Musholah Al-Falah beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, para hujjaj, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita alhamdulillah bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah. Kita bisa bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena tiadalah kebahagiaan bagi kita kecuali kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam ibadah, keistiqomahan dalam kita beramal saleh. Karena dengan keistiqomahan inilah insyaallah kita semua nanti bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi niat kemauan kita terkadang untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kebahagiaan nanti tatkala kita kembali dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu semua butuh proses, butuh usaha, butuh perjuangan yang harus kita lakukan. Karena yang namanya kebahagiaan itu tidak bisa datang sendiri. Tidak bisa datang sendiri sekali lagi. Kebahagiaan itu harus kita cari dan harus kita usahakan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Sesungguhnya kenikmatan, kebahagiaan itu akan kita dapatkan setelah kita berpayah-payah terlebih dahulu, setelah kita usaha terlebih dahulu. Sama dengan kita saat ini, kita berniat kehidupan kita ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita, semua amal kita, kita berharap kepada Allah semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai keridhaan Allah ini, maka yang harus kita lakukan ialah syaratnya, maka kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, syarat agar apa yang kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dekat juga diiringi dengan niat yang ikhlas, sekali lagi mencari ridha Allah. Karena ketika kita beramal, ketika kita berbuat bukan niatnya karena Allah, bukan niatnya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memang baik apa yang kita lakukan, tapi kita khawatir, takut apa yang kita lakukan itu nanti tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita melakukan sesuatu niatnya sekali lagi bukan karena Allah, maka yang kita dapatkan hanya itu saja yang kita niatkan. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melakukan sesuatu niatnya lid dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka yang didapatkan hanya itu saja, dunia dan kesenangan dunia. Tapi kalau niatnya kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal kita sudah mendapat ridho dari Allah, maka insyaallah semuanya pasti Allah akan berikan kepada kita. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang dalam keluarga, semuanya insyaallah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah merasa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, man 'amila shalihan min dzakari wa untha, baik laki-laki atau perempuan, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan Allah berikan? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Siapa yang tidak diinginkan? Siapa yang tidak menginginkan kehidupan yang baik? Baik dunia, baik juga di akhirat. Semuanya kita menginginkan kehidupan kita ini baik. Baik kepada sesama manusia dan juga baik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala. Biasa kata kita sebut dunia yang hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga harus baik. Jadi dua itu. Kalau kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah, beramal dilandasi karena keimanan kepada Allah, niatnya mencari ridha Allah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik sekali lagi. Akan tetapi memang dalam perjalanannya kita mencari keridhaan Allah, dalam perjalanannya kita melakukan sesuatu yang baik, ada saja pasti ganjalan, ada saja pasti ujian, ada saja pasti cobaan yang akan kita lalui. Kenapa? Karena syaitan, iblis laknatullah, yang memang dia tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah ikhlas ketika kita berada selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis laknatullah tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah ikhlas kepada kita. Makanya kita ini Bu, kalau kita tidak kuat-kuat keimanan kita, tergoda dengan iblis kita. Karena iblis ini menggoda kita bukan dari satu arah saja. Ketika kita sudah baik keimanannya, digoda lewat yang lain, cara yang lain. Makanya dalam Al-Quran dikatakan itu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. 4 penjuru kita digoda. Ketika dia melihat kita, si bulan ini tidak baca, digoda masalah sholatnya. Misalnya gitu, sholatnya dapat terus, alhamdulillah 5 waktu selesai, dapat. Tidak baca dia nak godanya lagi, pasti dia ini taat tentang sholat. Digoda lewat cara lain, apa? Niat kita hati rusak. Niat kita, hati kita mulai dimisi-misi, yuwaswisu fi sudurin nas. Akhirnya apa yang timbul? Itu tadi, kita ibadah bisa jadi nanti dibisikkan oleh iblis, ibadah kita maaf, meminta pujian dari orang lain. Dia anggap bahwasanya kita ini orang hebat. Ini syaitan, iblis. Jadi hati-hati. Ketika kita alhamdulillah sudah diberikan keistiqomahan untuk ibadah kepada Allah, 5 waktu kita bagus, sunnah-sunnah kita sudah dapat, ini tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga. Agar apa? Tadi kami katakan di awal, iman kita selalu terarah mencari ridha Allah, mencari keridhaan Allah. Karena kan kita tahu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Kita ni Pak, terkadang walaupun kita cak kuat, cak hebat, ada saja pasti sekali lagi kita akan diberikan ujian oleh Allah. Walaupun kita setiap hari misalnya olahraga, setiap hari olahraga sehat badan kita,
ada kalanya nanti saat-saat tertentu kita akan diuji dengan penyakit, walaupun kecil ujian itu tadi. Akan tetapi pasti itu kita akan temui. Begitu juga dalam kehidupan ini, ketika kita berniat bercita-cita agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, pasti nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dilihat nanti bagaimana kita dengan ujian ini. Apakah kita bisa sukses lulus dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya? Kita futur lari, tidak istiqomah. Nah, inilah yang harus sekali lagi sama-sama kita melihat di dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Bagaimana ibadah kita saat ini? Bagaimana amalan kita saat ini? Kalau kita merasa saat ini kita masih jauh ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala, masih kurang ibadahnya, yuk mari bersama-sama kita perbaiki itu semua. Kita bersama-sama memperbaiki ibadah kita. Kalau yang selama ini maaf kita masih kurang berbuat baik, kurang beramal soleh kepada sesama manusia, yuk mari sekali lagi kita sama-sama. Apa yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mari kita pergunakan walaupun cuma sedikit untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terhitung banyaknya nikmat Allah. Banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan. Banyak. Ya, kalau kita mau menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu menghitungnya, apalagi nak kita tulis. Tidak baca, tidak kita nulis. Walaupun maaf pepohonan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai kolamnya, penanya, laut dijadikan sebagai tintanya, hiber, la tuhsuha. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Percaya tak, Bu? Pak, percaya. Kalau kita nak hitung kita udara yang saat ini Allah berikan kepada kita dapat baca hitungnya. Kok usah udara mato gitu baik dalam sehari berapa kali kita bekerja. Kita baca, la tuhsuha. Jadi subhanallah, banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan. Maka oleh karena itu apa yang Allah minta dari kita? Jadi sebagai ucapan terima kasih, kalau bahasa kita Pak, sebagaimana kita kalau di dunia dikasih uang sesuatu yang baik, kue misalnya, atau mungkin makanan, atau mungkin duit misalnya, apa yang kita ucapkan kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita? Tentunya paling tidak berterima kasih. Terima kasih. Kalau ada minta tambahin lagi, tidak. Terima kasih yang pasti. Begitu juga kita kepada Allah. Ketika sudah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus berterima kasih. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Dalam surat Al-Kautsar ini dikatakan fasalli. Bagaimana kita selalu menjaga sholat kita. Alhamdulillah, insyaallah kita di sini, keluarga-keluarga kita di rumah, semuanya istiqomah dalam sholat. Tapi tak lupa kita pun harus selalu mendoakan saudara-saudara kita, atau mungkin ada keluarga kita yang saat ini belum sholat. Misalnya belum terjaga, belum istiqomah dalam sholatnya, kita pun harus selalu mendoakan agar nanti ke depan bisa bersama-sama kita sholat di musola kita ini, kita cintai ini. Yang saat ini mungkin belum terbangun dari tidurnya karena mungkin capek dari aktivitas, yuk bangun dulu, dibangunkan. Karena kalau yang sudah namanya tidur itu kalau sudah capek, subhanallah, nikmatnya tidur jadi kan tidak terasa. Makanya perlu keluarga jadi cari mengingatkan, bangunkan. Kalau mungkin bapaknya mau balik malam, Pak bangun Pak tunggu dulu Pak. Walaupun tidak dapat waktunya pas waktu sholat, setengah lima, kan sholatnya cepat Pak, setengah lima, tidak apa-apa sekarang dibangunkan, masih ada waktu. Bangunkan Pak, bangun Pak, anak kita, yuk bangunkan. Nah bangun. Anak-anak kita sekarang apalagi berdaru terus, main game tadi, berdaru terus pokoknya.
Tidurnya panas subuh baru tidur. Kalau panas subuh baru tidur, sudah namanya kita nonton bola ya. Kalau sekarang masih banyak bola, sudah mulai ini. Boleh Pak kita nonton hiburan namanya, boleh. Tidak dilarang oleh Allah. Tapi jangan sampai hiburan itu melupakan kita akan ibadah kita kepada Allah. Sekali lagi, jangan sampai karena hiburan melupakan kita tugas kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat. Sholat ini harus. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri, kita boleh sholat sambil duduk. Kalau kita tidak bisa sholat sambil duduk, kita bisa sholat sambil berbaring. Kalau kita tidak bisa sholat sambil berbaring, kita masih bisa sholat Pak dalam hati. Oke, sana. Kalau sholat dalam hati sudah tidak bisa, panggil lebih Pak Haji Subandi atau Pak Haji Salam minta disolati. Iya, berarti tidak baca apa-apa lagi. Sudah terbujur kaku di sini. Nah kalau bisa ini jangan terjadi pada diri kita. Saat kita sudah terbujur kaku, tidak bisa menggerakkan kaki kita, tidak bisa menggerakkan tangan kita, tidak bisa melihat keluarga kita. Saat itu kita baru sadar. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Na'udzubillah. Ini saking pentingnya sholat, Allah sampai mengatakan demikian. Berarti menunjukkan pentingnya sholat ini tadi. Dalam surat lain juga dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguh sholat itu wajib hukumnya bagi kita ketika kita mengaku kita seorang muslim. Sama juga dalam rukun Islam. Ketika kita mengawali yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini kesaksian kita kepada Allah. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai suri tauladan buat kita. Mengakui kita, Pak. Tapi kalau bisa jangan cuma diakui dengan lisan baik. Tapi mana ketika kita mengakui, ketika kita percaya kepada Allah, kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sama juga dalam dunia ini, ketika kita sudah cinta dengan seseorang, Pak, biasanya apa yang diomongkan oleh orang yang kita cintai itu dilakoni galau-galau. Biasanya. Sampai minum racun dia masih galak juga gitu. Iya. Kenapa? Karena cintanya tadi. Nama ini juga kalau bisa cinta kita kepada Allah. Ketika kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai, apa yang diperintahkan oleh Zat yang Maha Kuasa yang harus kita lakukan. Apa tugas kita tadi? Dilanjutkan dalam selanjutnya rukun yang kedua. Rukun Islam yang kedua apa? Wa iqamis shalah. Mendirikan sholat, menjaga sholat. Jadi subhanallah, penting sekali. Maka oleh karena itu sekali lagi, kita mungkin yang masih ada rasa malas, yang masih ada rasa maaf, ya ketika melakukan sesuatu, terutama sholat tadi ada rasa capek, dah ikhlas. Yuk mulai saat ini kita perbaiki. Tadi kan dikatakan yang saat ini mungkin belum terbangun, yang masih capek dari tidurnya. Yuk tidur, bangun dulu, bangun. Karena waktu yang sudah kita lewatkan ini, Pak, aku tidak baca berulang lagi. Tapi jangan kembali lagi. Nah yang kita takutkan kalau waktu yang kita lewatkan saat ini kita bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau kita di sini, alhamdulillah, insya Allah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah bahwasanya si bulan hari ini menutup harinya dengan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Si bulan hari ini memulai harinya dimulai dengan sholat subuh berjamaah dan juga mendengarkan mau'izatul hasanah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Dicatat oleh malaikat Allah karena di subuh ini malaikat Allah berkumpul saat ini, berada di depan kita walaupun tidak kelihatan ya. Sama. Selain malaikat, syaitan juga ada dekat kita, sama. Jadi kalau
malaikat tentunya mencatat kebaikan. Kalau syaitan berejo dia, mana caranya biar orang ini cepat bangun dari duduknya, jangan ceramah lagi misalnya. Mana caranya walaupun dia ada di musola dengan ceramah tapi dia tidak masuk di kupingnya, itu ulah syaitan. Selalu mencari caranya. Maka oleh karena itu sekali lagi ya dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis laknatullah ketika beliau iblis tadi memohon kepada Allah saat dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena tidak taat, tidak mau sujud kepada Adam, saat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala iblis tadi ngomong hebat iblis ini. Hati-hati nih kita dengan iblis ini. Ngomong sama Allah, ya Allah boleh kau keluarkan aku dari surgamu ini, tapi tangguhkan aku dulu. Minta tangguhkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah aku, karena aku akan menggoda umatnya Nabi Adam, agar kaki aku atau kawan di neraka. Apa yang Allah katakan? Silakan kata Allah. Allah persilakan bu. Jadi jangan langsung kita berpikir jahatnya Allah ini biar aku kita manusia ini jadi kawan iblis di neraka jahat, bukan. Selain dipersilakan oleh Allah, Allah pun mengatakan memberitahukan kepada iblis, wahai iblis, ketahuilah engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepadaku, kepada Allah. Jadi syarat utama tidak lain dan bukan kalau kita ingin diri kita selamat dari bujuk rayu iblis laknatullah, maka apa yang utama harus selalu kita jaga, dekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah? Tadi dengan ibadah salat kita, dengan zikrullah. Karena zikir itu kan ada dua paling indah. Ada zikir yang lewat lisan kita, ada zikir yang dengan amal kita. Jika dengan lisan kita mungkin habis sholat duduk seperti ini sambil berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil berzikir astagfirullah, astagfirullah ya Allah, ini aku banyaknya dosa. Dari habis maghrib tadi ke subuh ini ya Allah aku banyak melakukan maksiat. Astagfirullah gitu. Dan zikir lisan dan juga zikir dengan amal perbuatan. Tadi apa? Dengan sholat itu. Selain zikir dengan sholat apa lagi? Kita dengan amalan sholat ini juga termasuk zikir. Karena aplikasi dari perbuatan baik itu, aplikasi dari zikrullah kepada Allah itu terwujud dari amal kita, terwujud dari akhlak kita. Jadi kalau kita maaf mengaku diri kita beriman kepada Allah, ibadahnya bagus, tapi ketika dilihat kesehariannya, akhlaknya, tingkah lakunya dengan kepada sesama manusia, dengan dulur, dengan keluarga udah akur, dengan tetangga kanan kiri selalu nak ngoceh baik, ngatoi baik. Padahal sholatnya tekun misalnya. Tapi kenapa masih seperti ini? Nah ini tanda-tanda besar. Kenapa? Padahal kan baginda Rasulullah SAW sudah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa ini wong galak sholat, tapi kau masih melakukan sesuatu yang munkar? Kenapa? Nah, ini yang sama-sama kita koreksi dalam diri kita. Kalau kita biasa alhamdulillah sholat istiqomah, kok tapi masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kenapa ini terjadi pada diri kita? Itu tadi syaitan dari sedikit mengikis kita. Makanya ketika kita merasa saat kita lagi turun, keimanan kita turun, melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman kita dengan mengucap la ilaha illallah. Bukan cuma dengan kalimat la ilaha illallah saja, tapi bagaimana kita pun harus melakukan sekali lagi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena inilah syarat utamanya. Kalau kita melakukan ini, insya Allah kebahagiaan yang kita selalu doakan kepada Allah dengan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah, dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina
akhirat yang kita harapkan. Tapi di akhir itu ditutup waqina azaban, jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, pokok ini kita sudah melakukan kebaikan dunia akhirat, tapi masih ditutup dengan waqina azaban. Karena bisa jadi ada orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia karena dia tidak ikhlas tadi, karena dia niatnya pamer tadi, ya kan? Berharap mendapat ridha Allah karena tidak bagus tadi, akhirnya Pak masih dimasukkan ke dalam neraka. Maka oleh karena itu sekali lagi kita sama-sama meluruskan niat kita. Ketika kita beribadah, ketika kita beramal, niatkan itu semua karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika Allah ridha dengan apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa taala tentu pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Insyaallah. Itu harapan kita semua, doa kita semua. Maka oleh karena itu tadi kami katakan di awal, kalau kita berdoa baik, tapi doa itu tidak diwujudkan dengan perbuatan, dengan aplikasi kehidupan, tidak mungkin juga Allah akan memberikan yang bagus. Jadi doa itu, kemauan itu harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Sama baik dengan kita mungkin niatnya kepengen beli motor baru, ada motor menaburian misalnya, kan? Kebetulan 2 kali beli motor, datang terus motor. Kita kepengen beli motor yang baru, bukan iri dengan tetangga karena memang butuh niat. Lain kalau iri, belinya kalau iri lain, karena memang butuh. Dan ketika kita berkeinginan beli motor baru, kira-kira dapat tak motor itu kalau kita duduk baik di rumah ada pegawai? Tak dapat. Tak dapat. Apa yang kita lakukan agar kita bisa dapat motor baru itu tadi usaha dunia kita, bekerja. Kalau kita bekerja, insya Allah akan menghasilkan, dapat duit, bisa beli motor yang baru, insya Allah. Sama juga kami katakan di awal tadi, ketika kita mengharapkan kebahagiaan, karena kebahagiaan dunia ini pun sesaat, sebentar. Jadi hati-hati yang kita, yang saat ini Allah banyak berikan kenikmatan kepada kita, kebahagiaan dunia, jangan sampai kenikmatan dunia ini melupakan kita akan kenikmatan yang hakiki nanti tatkala kita kembali kepada Allah. Karena dunia ini sekali lagi sebentar nikmatnya dunia ini. Sepanjang-panjang umur kita, maaf, mungkin menikmati dunia ini paling sekitar umur 60-an lebih. 60-70 kita bisa menikmati. Kalau sudah di dunia itu lah banyak kurang mana. Makan daging, ada baca lagi, giginya lompong. Ya, nah baca Quran, susah. Kenapa? Karena matanya sudah jelas lagi. Lah banyak berkurang nikmatnya. Jadi paling jauh segitu. Jadi rugi kalau dari umur yang kenikmatan dunia yang tidak begitu panjang, kita lupa akan kenikmatan yang hakiki nanti yang akan Allah berikan kalau kita menjaga ibadah kita kepada Allah. Oleh karena itu ini yang sama-sama harus selalu kita lihat ke dalam diri kita agar kita selalu mengintrospeksi ibadah kita. Penyesalan itu ada di belakang kalau di belakang. Tapi kalau kita ngomong ya Allah, kamu kemana? Aku sudah dikasih tahu diajak, dari bukan kedengaran dua subuh. Tapi aku masih jaga sholat subuh misalnya. Nah saat dia jaga sholat subuh, saat itu kalau malaikat Israel datang kepadanya, dia ngomong apa? Saat datang sebelum dicabut nyawanya, diperlihatkan dulu. Nah ini tempat kau lagi neraka. Kenapa? Karena kau tidak sholat subuh. Karena kemarin kau waktu itu di dunia banyak lakukan keburukan dengan tetangga. Kalau ngantoi mungkin, tidak akurat dengan keluarganya. Nah ini tempat kamu. Nah saat sudah diperlihatkan itu, di mana saat kita dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Saat itu kita baru ngomong takut berdoa kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farjihna na'mal salihah inna muqim. Saat itu kita baru ngomong sama Allah, sama malaikat Israel. Saat itu menunggu kita mau mencabut nyawa kita.
Allah sudah melihat bagaimana dahsyatnya siksaanmu yang akan Engkau berikan kepadaku karena kelalaianku di dunia. Aku mendengar banyaknya cerita-cerita saudaraku yang menjerit karena siksaanmu ya Allah, karena kelalaiannya saat diberikan kenikmatan olehmu di dunia tidak dipergunakan dengan benar. Aku mendengar ya Allah, maka oleh karena itu kembalikan aku ya Allah, hidupkan aku, tangguhkan kematianku hari ini. Berikan kesempatan kepada aku sebentar mengerjakan amal saleh. Man istajaba saat itu kita bermohon kepada Allah, jika dia ada la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim. Kalau saat kita datang tidak boleh kita lagi apa, kalau lagi kita bermaksiat sekali lagi naudzubillah. Wa idza qalabat Allah wa idza raja'ta fa idza da'awta Allah fi amrin 'azimin aw 'asib fabda' du'a'aka واختتمه بالصلاة على الحبيب. Tidak baca awal lagi. Dan kita takutkan sekali lagi naudzubillah, saat kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu kita sedang bermaksiat naudzubillah. Maka oleh karena jangan sampai ini terjadi pada diri. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah tidak ingin kita ini pun dimasukkan ke dalam neraka, menjadi temannya iblis laknatullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang damai. Maka Allah berikan tuntunan kepada kita, panduan kepada kita, panduan kita Al-Quran. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kita bahagia selamat baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Bahwa jangan cuma hanya dibaca saja, bagaimana kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Lihat, baca, lihat, apa sih yang kemarin kita dari ini? Bila zurtum dengan kita membaca dan memahami apa yang ada dalam Al-Quran, akan ada tiduran yang Allah memiliki kita. Kalau di awal kita Allah Subhanahu selalu di awal. Kalau kita sudah merasa selalu di awal kita Allah, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka kita sesungguhnya kita dalam hati kita. Ya Allah, astagfirullah, saat ini aku melakukan kemaksiatan, saat ini aku lalai kepada Allah yang menjalankan perintah ya Allah. Tidak ada satu keluarga itu. Apalagi itu yang nak selalu sama-sama sekali lagi itu kerja dalam kita lakukan. Bagaimana kita mendapatkan dalam hati kita yang rasa merokok dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada pada diri kita, maka insya Allah kebahagiaan yang kita idam-idamkan, kebahagiaan yang kita harapkan nanti setelah kembali kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Insya Allah kita semua dan keluarga kita akan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Insya لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل
علينا عودي ليحضر منك عودي أيا ليالي الرضا علينا عودي ليحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم